Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Kali ini saya hendak berbagi kisah ilustrasi tentang doa, firman, dan kesaksian. Alkisah di suatu kerajaan, sang raja sedang gundah hatinya karena istananya berulang kali dimasuki oleh pencuri. Sudah begitu banyak barang-barang berharga yang berhasil diambil oleh pencuri itu. Padahal keamanan istana telah diperketat, pasukan jaga juga telah ditambah. Namun, tetap hampir tiap malam, si pencuri berhasil menyatroni istana. Bahkan, pencuri itu juga berhasil mengambil barang-barang berharga yang berada di kamar sang raja. Maka raja memanggil semua menteri dan para penasihatnya untuk meminta masukan dari mereka bagaimana caranya agar pencuri itu dapat ditangkap. Segenap pejabat istana yang hadir ternyata tidak mampu membantu memberikan usulan. Namun ada seorang penasihat kerajaan yang sudah tua berkata, "Mohon ampun Paduka Raja, hamba memiliki cara agar kita dapat menangkap pencuri itu. Paduka memerlukan 3 sarana untuk menangkap pencuri itu." Lalu jawab sang raja, "Apakah itu, wahai penasihatku?" Maka lanjut penasihat tadi, "Pertama, mohon Paduka menyediakan anjing kecil di kamar Paduka, agar saat pencuri itu masuk ke dalam kamar Paduka, maka anjing itu akan menggonggong dengan nyaring dan Paduka pun akan terjaga untuk menangkap pencuri itu. Kedua, mohon Paduka menyalakan sebuah lilin di kamar Paduka, agar saat Paduka terjaga karena gonggongan anjing kecil tadi, Paduka segera dapat melihat keberadaan pencuri itu di dalam kamar. Kemudian yang ketiga, Paduka harus memasang lonceng yang dapat Paduka bunyikan dari kamar Paduka, agar saat Paduka terjaga dan melihat keberadaan pencuri itu, Paduka dapat segera membunyikan lonceng itu sekeras-kerasnya, dan para prajurit istana pun akan segera mengepung dan menangkap pencuri itu. Demikianlah usul hamba Paduka yang mulia." Maka raja pun menuruti saran penasihatnya itu karena dia pandang masuk akal dan baiklah adanya. Dan malam harinya, ternyata sang pencuri pun datang kembali dan berusaha masuk ke kamar sang raja. Maka anjing kecil pun langsung menggonggong dengan suara yang nyaring, dan raja segera terbangun, dan berkat cahaya lilin di kamarnya, raja dapat melihat keberadaan pencuri itu. Maka raja segera membunyikan lonceng sekeras-kerasnya, dan segenap para prajurit istana segera mengepung dan mereka pun berhasil menangkap pencuri itu. Hati sang raja akhirnya menjadi lega dan gembira karena berhasil menangkap si pencuri itu. Dan si penasihat tua tadi pun diberinya hadiah sebagai ucapan terima kasih. Cerita di atas memiliki makna sebagai berikut. Raja ibarat kita manusia di dunia ini. Kita adalah anak-anak raja yang mulia dan kekal. Ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan, pencipta langit dan bumi ini. Sedangkan si pencuri ibarat iblis yang berusaha memasuki kamar hati kita dan mengambil hal yang paling berharga dari kita, yakni kekudusan kita, agar kita jatuh dalam dosa dan menjadi tercela, sehingga tidak layak lagi bagi Bapa. Pencuri atau iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang mengelilingi kita dan berusaha mencari kelengahan kita untuk menghancurkan kita, karena ia hendak memisahkan kita dari kasih Bapa. Nah, agar kita berhasil menangkap pencuri itu dan tidak tertipu oleh segala tipu dayanya, maka kita juga memerlukan 3 sarana. Yang pertama,
anjing kecil tadi melambangkan doa. Doa kelihatan sebagai sesuatu yang sepele, seperti anjing tadi yang hanya seekor anjing kecil, yang mungkin bila diinjak akan segera mati. Tapi lihatlah bagaimana anjing kecil tadi dengan suara gonggongannya yang demikian nyaring, mampu menjadi salah satu sarana yang berjasa untuk menangkap pencuri. Demikian pula dengan doa. Doa memang tampaknya sederhana, tetapi dengan doa kita membangun relasi yang intim dengan Bapa, Tuhan pencipta alam semesta ini. Dan makin lama, dengan relasi yang lebih intim dan semakin intim, tentunya akan mengasah kepekaan rohani kita, sehingga ketika pencuri itu datang, kita sadar dan mampu menghalaunya dengan doa-doa kita. Dengan doa kita memohon kekuatan kepada Roh Kudus untuk memampukan kita menghadapi tipu daya iblis. Kedua, lilin melambangkan sabda Allah atau firman Tuhan dalam kitab suci. Bila kita selalu rajin membaca kitab suci, merenungkan firman-Nya, maka kita akan semakin mengenal Bapa lebih dekat. Kita pun akan memahami rencana-rencananya dalam hidup kita, mengetahui janji-janjinya bagi kita, sehingga kita akan lebih mengasihi Dia. Mata hati kita pun akan selalu terbuka, karena sungguh firman-Nya adalah pelita hati kita dan terang bagi jalan kita, sehingga kita tidak akan mudah untuk terjebak oleh segala tipu daya pencuri. Kemudian yang terakhir, lonceng, yang merupakan gambaran dari kesaksian. Dengan kesaksian, kita hendak mewartakan kabar sukacita kepada dunia, agar semua orang tahu dan mengenal kasih Bapa. Dengan kesaksian, kita bukannya hendak mempermalukan diri sendiri dengan segala kelemahan yang kita akui, tetapi kita hendak menyatakan betapa belas kasih Allah telah mengampuni kita orang berdosa ini, dan betapa kuasa kasih Allah sanggup mengubahkan kita orang berdosa ini. Lewat kesaksian hidup yang kita lakukan dan kita nyatakan, maka akan menerangi hati orang lain, akan menjadi alarm bagi orang lain, sehingga tidak ada lagi ruang bagi si pencuri. Setiap orang yang mendengar kesaksian kita akan boleh mendengar dan melihat bahwa Allah yang adalah kasih demikian mengasihi kita, sekalipun kita jatuh dalam dosa. Dan kuasa kasih Allah itu sanggup untuk mengubahkan hidup kita orang berdosa ini. Oleh karena itu, marilah kita semua rajin berdoa, rajin membaca dan merenungkan firman-Nya setiap hari, dan kita bersaksi bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan. Saudara-saudariku, mari kita kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, dan majulah berperang untuk mengalahkan iblis musuh kita. Tuhan Yesus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Berkah dalam